Tapi ketika orang melakukan riba, itu dosanya yang paling ringan itu seperti seorang yang menzinai ibu. Rasulullah melihat sebuah kaum, butunuhum kalbuyut, ternyata perutnya itu buncit seperti rumah yang besar. Fihal hayat, di dalam perut itu ternyata terlihat ular-ular. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin. Butunuhum butuni kalbuyut." Suatu ketika pada malam Isra, ketika Rasulullah diajak oleh malaikat untuk naik menemui Allah di langit ketujuh. Rasulullah melihat sebuah kaum. Butunuhum kalbuyut. Ternyata perutnya itu buncit seperti rumah yang besar. Fihal hayat. Di dalam perut itu ternyata terlihat ular-ular. Kita bayangkan saja. Perut itu seperti balon. Ketika dilar atau dipenuhi diisi dengan banyak hal, dia akan mulai terlihat transparan dan sehingga isinya itu terlihat. Sebagaimana balon yang mungkin warnanya tadi pekat, kemudian ketika ditiup, dia lama-lama akan terlihat dalamnya, isinya transparan. Perut kita atau perut orang yang kelak diadab oleh Allah di sebuah bagian dari nerakanya, itu besarnya seperti rumah. Kemudian di dalamnya terlihat ular-ular. Tura min kharij butunihim. Yang ular-ular itu bisa dilihat dari luar perutnya. Jadi kita bisa melihat secara gamblang isi dari perut orang tersebut. Faqultu man haula ya Jibril. Maka saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Qala haula'i akalatur riba. Kemudian Jibril mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang di dunia memakan dengan cara riba. Mencari nafkah dengan cara riba. Di hadis yang kedua ini, sahabat titik terang yang dirahmati oleh Allah menunjukkan banyak hal. Yang pertama adalah bukti mengenai perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Bahwa itu benar adanya. Beliau di sini menjelaskan ketika perjalanan itu diperlihatkan banyak hal oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah siksaan ahli neraka yang disebabkan karena memakan riba. Karena memang nanti di neraka ada setiap dosa khusus yang akan diadab dengan cara yang khusus. Kenapa? Itu menunjukkan betapa ngerinya dosa tersebut. Sehingga Allah sampai menyiapkan hukuman khusus. Nah, di hadis ini kita bisa simpulkan setiap sesuap nasi yang masuk ke tubuh kita dengan cara riba, itu sebenarnya sama saja kita seperti memakan seekor ular yang kelak akan kita dapati di akhirat. Karena nanti orang yang memakan riba, mulutnya, perutnya akan diisi oleh Allah dengan ular-ular berbisa. Dan jangan disangka ularnya cuma 1-2. Ularnya sangat banyak. Hingga seperti rumah. Kita kadang terheran. Orang itu kenapa setelah menikah perutnya buncit. Ya, mungkin karena terlalu banyak makan dan sebagainya. Tapi sebuncit-buncitnya kita di dunia, itu paling tidak melebihi rumah. Rumah itu sangat besar sekali. Dan rumah itu menjadikan perut kita sampai terlihat isinya dari luar. Karena saking besarnya. Seperti balon yang ditiup hingga batas maksimal. Maka dari itu jangan sekali-kali kita mendekati segala transaksi-transaksi yang mengandung di dalamnya riba. Karena secara tidak langsung kita seperti memasukkan ular ke dalam perut kita.
Jikalau tadi seperti memasukkan batu, karena yang pertama itu mulutnya disumpal dengan batu di sungai yang penuh dengan nanah, maka yang di hadis kedua ini ada juga siksaan khusus bagi pemakan riba, yaitu akan dipenuhi perutnya dengan ular-ular. Kemudian yang ketiga adalah dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti kita berzina dengan ibu kandung. Dari Abdullah bahwa Rasulullah mengatakan riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Kemudian Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, riba sab'una huban aisaruha ayyan kiharrajul ummah. Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan itu adalah seorang yang menzinai ibunya sendiri. Kita tahu bahwa menzinai orang lain itu dosanya sangat besar. Merenggut kehormatan seorang wanita yang tidak halal bagi kita. Itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah, riba itu sudah levelnya tidak sekedar zina saja. Tapi zina dengan ibu sendiri. Yang mungkin tidak akan pernah terbesit di hati orang yang normal. Itu menunjukkan betapa kejinya dosa itu. Yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang beriman. Maka dari itu, mana ada orang yang mau menzinai ibunya. Bahkan mohon maaf, orang normal itu tidak akan pernah bernafsu dengan ibunya sendiri. Karena dia tahu, dialah ibunya yang dulu setiap hari mengurusnya sejak kecil. Memandikannya, menyuapinya, menyusuinya. Maka semua hal yang ada pada ibunya itu bukanlah hal yang akan menarik nafsunya. Tapi ketika orang melakukan riba, itu dosanya yang paling ringan itu seperti seorang yang menzinai ibunya. Memaksa ibunya untuk berbuat senonoh. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Harus kita tinggalkan. Karena memang seharusnya akal yang normal, akal yang selamat, akal yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, itu pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari riba. Walaupun memang riba itu cukup menggiurkan. Bahkan betapa banyak di antara kita yang berasumsi, kalau nggak pakai riba, kita nggak akan mungkin bisa. Tapi sekali lagi, kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang harus takut kepada Allah. Karena Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma baqiya minar riba. Itu sudah sebuah ayat yang jelas. Wahai orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan, maka takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah segala jenis riba. Karena orang yang menjalankan praktik riba itu tandanya sudah tidak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Seandainya ada yang benar datangnya dari Allah dan seandainya ada yang salah maka itu datangnya dari kami pribadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.